Shalom, puji Tuhan, oleh berkat dan kemurahan Tuhan kita bisa berjumpa kembali dalam renungan harian di hari ini yang saya percaya terus menolong kita, memberkati, menginspirasi kita sehingga kita terus bertumbuh dalam kedewasaan rohani di hadapan Tuhan. Mengawalinya, mari kita berdoa. Puji syukur hari ini kami naikkan kepadamu ya Tuhan, karena Tuhan berikan kami waktu dan kesempatan kembali untuk kami mau membaca, mendengarkan dan merenungkan sebagian dari firman-Mu yang adalah makanan rohani bagi rohani kami. Roh-Mu yang kudus, tolonglah kami, urapilah dan berkatilah kami dengan kebenaran firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang menjadi perenungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Mazmur 34 ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Mazmur 34 ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Secara khusus saya akan baca ayatnya yang ke-12. Firman Allah berkata demikian. Marilah anak-anak, dengarkanlah aku. Takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Demikian kebenaran firman Allah di hari ini yang intinya mengajar kita akan pentingnya takut akan Tuhan. Sekali lagi kebenaran firman Allah hari ini mengajar kita, menasihati kita, mengajak kita pentingnya takut akan Tuhan. Karena itu sang pemazmur berkata, marilah anak-anak, dengarkanlah aku. Takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Sang pemazmur mengajak kita, mengajak anak-anak untuk apa? Supaya takut akan Tuhan. Dia berkata, takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Itu berarti sang pemazmur menyadari bahwa betapa pentingnya menjadi orang yang takut akan Tuhan. Sehingga dia mengajak umat untuk dia mau mengajarkan akan takut akan Tuhan. Sebelum kita melihat pentingnya takut akan Tuhan, kita coba memahami apa yang dimaksud dengan takut akan Tuhan. Takut Tuhan sudah barang tentu berbeda dengan takut hantu. Kalau kita takut Tuhan semakin dekat dengan Tuhan, kalau takut hantu kita akan menjauh dari hantu itu. Takut Tuhan berarti bahwa kita takut berbuat hal-hal yang menyakiti hati Tuhan. Takut berbuat hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Itulah gambaran sepintas mengenai takut akan Tuhan. Dan sekarang kita melihat apa manfaatnya. Apa pentingnya takut akan Tuhan dalam hidup kita sebagai umat. Dari Mazmur 34 ayat 7 sampai 12, saya menemukan ada dua pentingnya takut akan Tuhan. Ada dua manfaat kalau saudara dan saya takut akan Tuhan. Ayat 8. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia. Jadi, apa manfaat saudara dan saya takut akan Tuhan? Firman Allah berkata, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Tuhan. Malaikat Tuhan itu hanya berkemah di sekeliling dan melindungi orang-orang yang takut akan Tuhan. Dengan kata lain bahwa pentingnya takut akan Tuhan bagi kita sebagai umat, sebagai orang percaya karena ada perlindungan Tuhan bagi saudara dan saya orang yang takut akan Tuhan. Di mana ada malaikat-malaikat khusus yang menjaga kita, yang berkemah di sekeliling kita, yang menghindarkan kita dari segala bahaya, dari segala ancaman, ataupun dari segala malapetaka apapun juga. Inilah pentingnya kalau saudara dan saya menjadi orang yang takut akan Tuhan karena ada perlindungan Tuhan bagi kita, karena ada malaikat Tuhan yang berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Tuhan. Dan kalau malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang yang takut akan Tuhan, pasti ada perlindungan Tuhan, pasti ada pertolongan Tuhan dari segala ancaman ataupun dari segala bahaya apapun. Jadi pentingnya takut akan Tuhan karena ada perlindungan Tuhan bagi orang yang takut akan Tuhan. Yang kedua, pentingnya takut akan Tuhan. Dalam ayatnya yang ke-10,
Takut akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Di sini kita melihat pentingnya yang kedua dari orang yang takut akan Tuhan adalah ada berkat Tuhan bagi orang-orang yang takut akan Tuhan, makanya tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Kalau tidak berkekurangan artinya bahwa ada berkat Tuhan yang diberikan Tuhan khusus spesial kepada orang-orang yang takut akan Tuhan. Disinilah pentingnya, disinilah manfaatnya, disinilah gunanya. Saudara dan saya sebagai umat, sebagai orang percaya untuk terus belajar dan terus berusaha menjadi orang yang takut akan Tuhan, karena saya percaya ada berkat Tuhan bagi orang-orang yang takut akan Tuhan. Ketika saudara dan saya takut akan Tuhan, saya percaya hidup kita diberkati Tuhan, pekerjaan kita diberkati Tuhan, usaha kita diberkati Tuhan, sehingga kita tidak berkekurangan orang-orang yang takut akan Dia. Marilah sebagai umat, sebagai orang percaya, kita terus belajar dan berusaha supaya kita menjadi orang yang takut akan Tuhan, karena ada perlindungan Tuhan bagi orang yang takut akan Tuhan, dan ada berkat Tuhan bagi orang-orang yang takut akan Tuhan. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu di hari ini yang mengajar kami akan pentingnya takut akan Tuhan. Ya Tuhan, tolonglah kami supaya kami terus belajar dan berusaha menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Karena ada perlindungan Tuhan bagi orang yang takut akan Tuhan. Ada berkat Tuhan bagi orang-orang yang takut akan Tuhan. Tanamkanlah, meteraikanlah firman ini dalam hati dan pikiran kami. Dan sanggupkan kami untuk kami boleh memperlakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Hamba mohon berkat Tuhan bagi umat-Mu yang boleh mendengarkan renungan harian di hari ini. Berkat kekuatan, berkat jasmani, berkat umur panjang Tuhan berikan kepada mereka. Umat-Mu yang saat ini sedang dalam keadaan sakit, hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan beri kesembuhan dari sakit penyakit yang diderita. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Sampai berjumpa lagi dalam renungan harian edisi berikutnya.